I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningwidia Aulia Hoiriyah dengan NIM 12340600094. Saya dari kelas Huma 1C. Tujuan dan maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Haji Cecep Suryana MS. Nomor 1, saya akan memilih soal nomor 12, yaitu jika kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan pesertanya, beberapa komunikasi memiliki kesegeraan umpan balik yang tinggi, tetapi komunikasi massa memiliki kesegeraan umpan balik yang paling rendah. Bisa dilihat dari makna komunikasi massa itu sendiri, yaitu komunikasi yang melibatkan media massa ataupun media sosial untuk menyampaikan informasi kepada banyak orang, dan pesan yang diterima pun secara serentak. Nah, mengapa komunikasi massa itu memiliki kesegeraan yang paling rendah? Dikarenakan komunikasi massa memiliki karakteristik, yaitu karakteristik umpan balik tertunda, yaitu di mana komunikator dan komunikan berdialog ataupun berkomunikasi secara tidak langsung. Untuk nomor 2, saya mengambil soal nomor 13, yaitu jika kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan pesertanya, beberapa komunikasi memiliki derajat kedekatan fisik yang tinggi, tetapi komunikasi massa memiliki derajat kedekatan yang paling tinggi. Mengapa bisa dikatakan yang paling tinggi? Karena di era digital ini semua itu menggunakan media massa, menggunakan media sosial, yang dimana setiap orang tuh pasti bergantung dengan media sosial, dengan media massa, dimana orang menerima informasi dari luar negeri ataupun dalam negeri, ataupun bahkan dengan teman sebayanya yang di luar kota, di luar pulau pun itu lewat media sosial ataupun media massa. Nomor 3, saya memilih soal nomor 26, yaitu tidak berarti semua perilaku adalah komunikasi. Namun, komunikasi terjadi bila seseorang memberikan makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Konteks ini termasuk ke dalam salah satu prinsip komunikasi, yaitu setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Misalnya, ada seseorang yang tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu tetapi dimaknai oleh orang lain, maka itu termasuk ke dalam komunikasi. Walaupun tidak semua perilaku adalah komunikasi, tetapi perilaku-perilaku yang dapat dimaknai oleh orang lain itu sudah termasuk ke dalam komunikasi. Semisalnya saya melarang orang untuk berkomunikasi, pasti akan sulit baginya, karena bahkan perilaku senyum saja itu memberi makna. Untuk nomor 4, saya memilih nomor 27, yaitu kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, ras, suku, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, hobi. Dia akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik, sehingga pada gilirannya menjadi dekat dan komunikasi mereka menjadi efektif. Nah, ini bisa dikatakan komunikasi antar pribadi, yaitu interaksi komunikatif yang terjadi dalam konteks sosial antara individu atau kelompok kecil, dan juga komunikasi antara pribadi ini biasanya dihubungkan dengan pertemuan di antara 2 atau 4 orang sampai 4 orang, terjadi antara secara spontan dan juga tidak terstruktur. Nah, karena kesamaan antara agama ataupun ras ini membuat mereka menjadi dekat, menjadi sefrekuensi, dan juga karena persamaan tersebut membuat seseorang bisa sejalan, bisa sepemikiran, karena keefektifan dalam berkomunikasi itu bisa dicari dengan kesamaan antara suku, budaya, karena
gak ada perbedaan ataupun perdebatan antara jika seseorang terjadinya komunikasi yang tidak efektif ini bisa jadi karena perbedaan itu, perbedaan suku membuat perdebatan. Nah, karena persamaan ini bisa jadi orang-orang yang harusnya memperdebatkan sesuatu itu tidak memperdebatkan karena mereka satu, mereka sama. Nomor 5, saya memilih soal nomor 45, yaitu ekspresi wajah intensify digunakan untuk mendapatkan penilaian yang baik dari lingkungan. Ekspresi harus menunjukkan hal yang berbeda dari perasaan kita yang sesungguhnya. Peristiwa komunikasi itu yang berlangsung antara komunikator dan juga komunikan, hampir selalu melibatkan penggunaan lambang-lambang verbal maupun nonverbal. Konteks tadi itu termasuk ke dalam komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan gejala yang menyangkut gerak-gerik, sikap, ekspresi wajah, pakaian yang bersifat simbolik, isyarat, dan lain gejala yang sama dan tidak menggunakan bahasa lisan. Nah, salah satunya itu ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah itu merupakan komunikasi nonverbal utama yang mengekspresikan keadaan emosional seseorang. Adapun beberapa keadaan emosional yang dikomunikasikan melalui ekspresi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.